selalu saja kadang suka berantem gitu. Mungkin sudah agak kurang sekarang. Sudah agak kurang ya. Sekarang Indonesia sudah kalahkan Malaysia. Kalau dahulu ya bahasa Indonesia memang terasnya bahasa Melayu. Tapi sekarang kita harus akui rakyat Malaysia lah bahwa bahasa itu sudah berbeza, karena perkataan ayat-ayatnya pun udah ada yang beda ya. Itu memang language bahasa memang begitu. Dynamic ya, banyak. Itulah cuplikan dari pernyataan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia belum lama ini. Pernyataan Duta Besar Hasrin yang jelas mewakili pemerintah Malaysia tersebut amat berbeda dengan sikap Profesor Melayu palsu yang konservatif. Pernyataan itu berbeda pula dengan netizen Melayu di negeri kasino yang masih terjebak dalam dongeng ala Melayu. Mereka masih berusaha ingin memelayukan Nusantara dan ingin memelayukan bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia pun sebenarnya tidak memerlukan pengakuan dari pemerintah dan rakyat Malaysia. Indonesia merdeka lebih dulu dibanding Malaysia. Bahasa Indonesia pun lahir sebelum negara Malaysia dibuat oleh penjajah British. Eksistensi bangsa, negara, dan bahasa Indonesia sama sekali tidak bergantung pada sikap negeri kasino. Itulah yang perlu disadari betul oleh para profesor Melayu Malaysia. Kami melihat bahwa propaganda yang dilakukan kaum Melayu palsu atau Melayu British di negeri kasino justru merugikan negara mereka sendiri. Konsep Melayu palsu warisan British tersebut menyebabkan Malaysia tetap terjebak dalam politik perkauman. Kaum Cina, India, masyarakat Sabah dan Sarawak jelas tidak suka dengan konsep kemelayuan tersebut. Akibatnya, rakyat Malaysia selamanya akan terpecah belah. Setiap hari orang Malaysia selalu ribut masalah perkauman. Itu semua disebabkan sikap kaum Melayu palsu di negeri kasino yang selalu mengagung-agungkan kemelayuan. Akibatnya, kaum Cina, India, dan masyarakat Sabah Sarawak pun enggan berbaur. Mereka pun malas menggunakan bahasa Melayu. Nah, konflik di Malaysia semakin bertambah karena ada juga perpecahan berdasarkan negeri atau wilayah. Rakyat Johor mengutamakan identitas mereka sebagai bangsa Johor. Bahkan negeri Kedah pun hingga sekarang masih meributkan urusan Pulau Pinang. Negeri Kedah menganggap Pulau Pinang sebagai bagian dari wilayah mereka. Padahal, sesuai konstitusi Malaysia, Pulau Pinang telah berdiri sendiri sebagai negara bagian. Jadi, konsep Melayu palsu atau Melayu British sebenarnya justru merusak negara Malaysia sendiri. Dan di zaman penjajahan dulu pun konsep tersebut memang sengaja diciptakan oleh British untuk mengadu domba antara kaum Melayu palsu dengan kaum Cina dan India. Dan hingga sekarang, rupanya kaum Melayu negeri kasino masih menikmati statusnya sebagai domba-domba yang mudah diadu. Nah, konsep Melayu palsu yang menyesatkan dan merusak negara Malaysia itu kemudian juga mau diperluas hingga Nusantara. Karena itulah, Profesor Melayu Malaysia seringkali gembar-gembor mengenai serumpun Nusantara Melayu, Mahawangsa Melayu, dan sebagainya. Mereka pun menyebut Kepulauan Indonesia dengan nama Kepulauan Melayu. Yang jadi pertanyaan, apakah Profesor Melayu palsu memikirkan bagaimana perasaan kaum Cina dan India, serta masyarakat Sabah Sarawak? Ketika Profesor Malaysia gembar-gembor mengenai serumpan-serumpun, sebenarnya mereka telah melukai perasaan kaum Cina dan India di Malaysia sendiri. Dengan mengagung-agungkan kemelayuan itu, mereka juga melukai perasaan masyarakat Sabah dan Sarawak. Kaum Cina, India, dan masyarakat Sabah Sarawak di Malaysia tentu saja merasa ditinggalkan. Jadi, hal ini justru merugikan negara Malaysia sendiri. Malaysia akan semakin sulit membentuk satu bangsa. Dan makin lama kaum Melayu di negeri kasino malah semakin terpinggirkan secara ekonomi, politik, bahasa, dan budaya. Itu karena sikap kaum Melayu palsu yang terlalu angkuh, terlalu mementingkan kemelayuan. Nah,
bangsa Indonesia juga amat risih mendengar slogan serumpan-serumpun Melayu itu. Karena di Indonesia, ada kaum lain seperti kaum Tionghoa, masyarakat Papua, dan sebagainya. Jika kami setuju terhadap istilah tersebut, sama saja kami meninggalkan mereka, atau kurang menghargai mereka. Apalagi, kami menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan menganut persamaan hak. Itulah hal yang mendasar, yang tidak dipikirkan secara mendalam oleh kaum Melayu palsu, atau Melayu British di negeri kasino. Sikap mengagung-agungkan kemelayuan, amatlah kekanak-kanakan, dan justru memperlihatkan lemahnya kaum Melayu palsu di Malaysia. Mereka tidak percaya diri jika tidak melibatkan bangsa Indonesia. Mereka tidak percaya diri jika tidak teriak serumpan-serumpun. Kaum Melayu negeri kasino seharusnya lebih memikirkan nasib Malaysia dan bukannya urusan kemelayuan. Propaganda serumpan-serumpun tersebut jadi bahan tertawaan di Indonesia karena konsep bangsa Indonesia amat kuat. Sekali lagi, Indonesia terlalu besar dan terlalu kuat dan sulit diusik dengan propaganda Profesor Malaysia. Yang terjadi malah sebaliknya, kuatnya bahasa Indonesia sebenarnya juga akan menyebabkan Malaysia mudah terpapar konsep dan prinsip negara Indonesia. Misalnya prinsip Bhinneka Tunggal Ika, persamaan hak, anti-feudalisme, dan sebagainya. Cepat atau lambat, Malaysia justru akan terpengaruh oleh peradaban Indonesia. Itulah yang sebetulnya perlu diantisipasi Malaysia. Jadi, saat ini Malaysia justru dikepung oleh pengaruh Indonesia, termasuk budaya populer Indonesia, seperti musik, sinetron, dan film. Nilai-nilai keindonesiaan otomatis juga mempengaruhi negeri kasino, dan bukan sebaliknya. Jangan heran jika perilaku sultan-sultan Malaysia misalnya, hanya jadi lelucon di Indonesia. Itu sebabnya, sia-sia pula kaum Melayu palsu di Malaysia berusaha mengganggu bahasa Indonesia. Negara kecil akan sulit mendikte negara yang lebih besar. Nah, berikut ini adalah pandangan Duta Besar Malaysia mengenai sejumlah masalah, termasuk bahasa Indonesia. Ya, Selalu saja kadang suka berantem gitu. mungkin sudah agak kurang sekarang. Sudah agak kurang ya. Kalau dahulu ya. Sering Mungkin karena sekarang udah agak waktu itu menurun. Malaysia sering menang bola. Ya. Oh iya. Sekarang Indonesia sudah kalahkan Malaysia. Emosi ya sudah ini terkawal. Tapi yang penting pada saya adalah kita sebenarnya Malaysia dan Indonesia ini punya banyak persamaan. Iya. Karena malah persaudaraan. Ya, ada yang saudaranya di Malaysia, ada saudaranya di Indonesia. Jadi yang pada saya mungkin lebih baik kita memperjuangkan persamaan tersebut daripada melihat mungkin perbezaan ya, pendapat. Seperti contoh, kalau batik ya kita sama-sama perjuangkan batik di pesada dunia ataupun bahasa kita. Karena kalau kita lihat anggota PBB itu 193 negara, cuma 3 negara yang boleh bisa berbicara beginilah dalam bahasa. Wawancara Dato pakai bahasa Indonesia, Dato juga ngerti. Saya juga ngerti Dato yang ngomong jadi apa. cuma Brunei Darussalam, Malaysia sama Indonesia. Ya, kalau kita lihat dari konteks anggota PBB ya. Jadi kalau kita masing-masing kata, ini bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, ini bahasa Brunei, tidak kemana kita. Nanti kita tidak kalau bahasa orang putihnya celebrate our culture. Sebagai contoh tadi seperti palm oil kan, ya kita bersaing, tapi kita bisa saja bersama untuk memperjuangkan hak-hak kita di bagi menangani kempen-kempen negatif oleh negara-negara lain untuk ya kita memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat kita dan juga rantau kita. Jadi saya lihat isu-isu kebudayaan ini lebih baik kita celebrate dan pasti saya kira tractionnya lebih besar. Malah batik
Kalau di New York dahulu, watak Indonesia akan pakai batik, kami pun pakai batik. Dan kadang-kadang dari negara Afrika, mereka pun pakai batik mereka. Iya. Jadi kami sama-sama, kami sama-sama cari mereka dan ambil foto bersama. Batik masing-masing. Iya, masing-masing, dan coba kita apresiasi batik masing-masing lah. Memang ada keunikan masing-masing kan. Mungkin di Indonesia lebih kental mengekalkan motif-motif tradisi lama, tapi sekarang pun saya lihat 10 tahun yang dahulu dan sekarang lebih banyak juga motif-motif abstrak. Kerana ya saya kira anak-anak muda lebih suka motif-motif yang begitu kan, yang berwarna, yang mudah menarik perhatian dan sebagainya kan. Jadi itu adalah evolusi batik. Evolusi bahasa juga ya. Kalau dahulu ya bahasa Indonesia memang terasnya bahasa Melayu, tapi sekarang kita harus akui, rakyat Malaysia lah, bahwa bahasa itu sudah berbeza, kerana perkataan ayat-ayatnya pun udah ada yang beda ya. Itu memang language bahasa memang begitu, dynamic. Ya, banyak dari serapan. Ya, dari bahasa Inggris, bahasa Spanish, mungkin bahasa Jepang, Korea sekarang pun udah ya. Banyak Indonesia bisa bahasa Korea. Karena bahasa kita ini yang bagusnya dia fleksibel. Kalau apa-apa aja tambah aja mengkonfirmasi. Padahal dalam bahasa kita pun ada, kalau di Malaysia pun mengesahkan. Ya, tapi kita bisa aja guna mengkonfirmasi. Mengesahkan juga ada di Indonesia. Ya. Tapi itu menunjukkan bahwa kita di rantau ini agak ya fleksibel ya, mudah menerima penyertaan ataupun kebaikan dari luar untuk ya kebaikan kita lah. Begitulah pandangan Duta Besar Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.